Dalam sejarah modern, jarang sekali satu serangan militer mengubah arah geopolitik sebuah kawasan. Namun kali ini, itu terjadi. Kematian pemimpin tertinggi Iran bukan sekadar kehilangan seorang tokoh politik. Ia adalah simbol revolusi, simbol perlawanan, dan poros kekuasaan negara. Ketika kabar itu dikonfirmasi, bukan hanya Iran yang terkejut. Dunia ikut terdiam. Karena ketika seorang pemimpin setingkat itu gugur akibat serangan militer, itu bukan lagi insiden biasa. Itu adalah pesan. Dan dalam dunia militer, setiap pesan harus dijawab. Pertanyaannya bukan lagi apakah Iran akan membalas. Pertanyaannya adalah seberapa besar balasan itu akan dilakukan. Kematian seorang pemimpin tertinggi menciptakan dua hal secara bersamaan, duka dan tekanan. Di dalam negeri, rakyat turun ke jalan, bukan hanya untuk berkabung, tapi untuk menuntut tindakan. Dalam budaya politik Iran, martabat nasional adalah segalanya. Jika negara terlihat tidak membalas, itu bisa dianggap sebagai kelemahan. Dan kelemahan di kawasan Timur Tengah seringkali berujung pada serangan berikutnya. Tekanan tidak hanya datang dari rakyat, datang juga dari militer. Korps Garda Revolusi, kekuatan paling berpengaruh di Iran, memiliki reputasi menjaga kehormatan negara. Maka, opsi diam hampir mustahil. Balasan menjadi kebutuhan politik, bukan hanya militer. Ketika pejabat tinggi Iran menyebut serangan itu sebagai deklarasi perang, itu bukan retorika kosong. Itu adalah strategi. Dalam konflik modern, perang psikologis sama pentingnya dengan perang fisik. Pernyataan keras ditujukan untuk menguatkan moral rakyat, mengirim pesan ke musuh, mencegah serangan lanjutan. Iran ingin menunjukkan bahwa mereka tidak lumpuh, bahwa struktur negara tetap berdiri, bahwa rantai komando masih berjalan. Pesan itu berhasil karena beberapa jam setelah pernyataan resmi keluar, pergerakan militer mulai terlihat. Iran bukan negara kecil dalam hal teknologi rudal. Mereka memiliki rudal balistik jarak menengah, drone bersenjata jarak jauh, sistem peluncur tersembunyi. Ketika keputusan dibuat, itu bukan aksi spontan, itu operasi terkoordinasi. Silo dibuka, unit peluncur bergerak, drone diaktifkan, dan kemudian langit malam menyala. Gelombang pertama mengarah ke Israel, bukan untuk menghancurkan total, tapi untuk menunjukkan kemampuan. Balasan harus terasa, namun tetap terukur. Iran tidak memilih target secara acak. Target utama adalah instalasi militer, pusat komando, pangkalan yang dianggap terlibat dalam serangan. Serangan ke pangkalan AS di kawasan Teluk mengirim sinyal kuat. Konflik ini tidak hanya dengan satu negara. Ini tentang siapapun yang terlibat. Namun menariknya, Iran tidak melakukan invasi darat. Tidak ada mobilisasi besar-besaran pasukan ke perbatasan. Artinya, balasan dirancang untuk memberi tekanan, bukan untuk memulai perang total. Bendera merah yang dikibarkan memiliki makna historis mendalam. Dalam tradisi Syiah, itu berarti darah belum ditebus. Simbol ini penting, karena dalam konflik, moral nasional adalah bahan bakar. Iran ingin memastikan bahwa rakyat melihat, pemerintah bertindak, militer bergerak, balasan terjadi. Perang bukan hanya soal senjata, tapi juga soal persepsi. Begitu rudal diluncurkan, pasar global bereaksi, harga minyak naik, investor panik, wilayah udara ditutup. Mengapa?
Karena Selat Hormuz adalah jalur vital energi dunia. Jika konflik meluas ke sana, dampaknya bisa menghantam ekonomi global. Inilah sebabnya banyak negara mendesak deeskalasi, bukan karena mereka berpihak, tapi karena stabilitas global dipertaruhkan. Ada satu hal yang paling ditakuti analis militer, salah perhitungan. Jika satu rudal meleset ke target sipil besar, jika satu pangkalan hancur total, jika korban meningkat drastis, tekanan untuk membalas lebih keras akan muncul, dan spiral konflik bisa dimulai. Namun sejauh ini, kedua pihak tampak menahan diri dari langkah ekstrem, artinya masih ada ruang diplomasi. Kematian pemimpin tertinggi Iran adalah titik balik sejarah. Iran telah membalas. Namun, balasan bukan akhir dari cerita. Konflik ini kini berada di fase sensitif. Sedikit dorongan bisa memperbesar api. Sedikit kebijaksanaan bisa meredakannya. Dunia sedang menyaksikan bukan hanya perang rudal, tapi pertarungan kehormatan, politik, dan keseimbangan kekuatan global. Dan bab ini belum selesai.